puisi menjadi salah satu tradisi kebudayaan kesusastraan yang berkembang di dunia dan juga di Indonesia. Hampir setiap daerah memiliki jenis puisinya masing-masing dengan aturannya sendiri. Dalam konteks global ada haiku dengan 3 lariknya di Jepang. Ada soneta dengan struktur kuatrin dan terzina di Italia. Ada syair Arab. Dan di Indonesia ada pantun sebagai tradisi puisi Melayu dengan aturan sampiran dan isinya. Dalam konteks yang lebih lokal, ada londe di Toraja dengan aturan suku katanya. Elong di Bugis dengan bentuk 3 lariknya. Kelong di Makassar. Dan di Mandar ada yang disebut kalindakdak sebagaimana londe, elong dan kelong dengan aturan suku katanya yang ketat. Mandar sendiri adalah sebuah etnik yang mendiami Sulawesi Barat. Secara historis Mandar merupakan wilayah persekutuan 14 kerajaan, yang terbagi atas 7 kerajaan di hulu gunung, yang disebut Pitu Uluna Salu dan 7 kerajaan di hilir laut, yang disebut Pitu Babana Binanga. Dengan berdasar pada perjanjian Alamungan Batu di Luyo Berkat, inisiasi Marak Dia kedua Balanipa, Tome Payung. Secara geografis, Mandar kini terbentang dari Paku sampai Suremana yang merupakan batas wilayah Provinsi Sulawesi Barat yang baru menemukan otonomi daerahnya pada tanggal 22 September tahun 2004. Sebagaimana etnik yang kita pahami, Mandar pun memiliki beragam kebudayaan, dan salah satu kebudayaan di bidang kesusastraannya yang paling terkenal disebut kalindakdak. Kalindakdak adalah puisi tradisional Mandar yang merupakan puncak sastra Mandar. Ia merupakan puisi yang diperuntukkan untuk memotivasi berbagai aspek kehidupan masyarakat Mandar juga sebagai alat penyebaran informasi dalam berbagai hal. Kalindakdak memiliki banyak definisi oleh para budayawan Mandar. Setidaknya, ada 2 pendapat. Menurut Suradi Yasil, kalindakdak dapat ditinjau dari etimologinya, di mana kali berarti gali dan dakdak berarti dada. Sehingga kalindakdak diartikan sebagai isi dada atau perasaan yang dinyatakan dengan kalimat yang indah. Sementara itu A.M. Mandra menganggap kalindakdak berasal dari beberapa kata Arab, yaitu kaldan yang bermakna memintal, karena kalindakdak memerlukan ketekunan dan kehati-hatian seperti menenun. Kilidun bermakna gudang dan koladah atau kolait yang bermakna hiasan perempuan. Sehingga kalindakdak bermakna ungkapan yang disampaikan dengan ketekunan dan kehati-hatian dengan menggunakan kalimat yang indah. Sebagaimana hiasan perempuan, kalindakdak sudah berkembang di Mandar sebagai tradisi lisan dan sampai sekarang masih bisa kita temukan penggunaannya seperti dalam perhelatan Sayang Patudu Kuda Menari, sebuah tarian kuda dengan seorang perempuan dan laki-laki penunggangnya baru saja menamatkan Al-Quran. Dulu kalindakdak digunakan saat ingin melamar seseorang, di mana pihak pelamar akan mengutus seseorang untuk melakukan prosesi berbalas kalindakdak di mana pihak yang dilamar juga akan mempersiapkan orang yang akan membalas kalindakdak. Sayangnya tradisi itu sudah mulai ditinggalkan. Penggunaan kalindakdak dengan beragam peruntukannya ini tergambarkan dari tema kalindakdak itu sendiri, di mana kalindakdak memiliki ragam tema. Kalindakdak agama yang lebih banyak bicara mengenai pengajaran nilai-nilai keagamaan, penuturan adat untuk menyampaikan petuah-petuah adat, pamali, dan pesan-pesan leluhur. Kalindakdak asmara yang berkutat pada romansa. Kalindakdak anak-anak yang penuh dengan kelakar. Dan kalindakdak hiburan yang disampaikan dengan niatan untuk saling menghibur. Penentuan tema ini juga dikarenakan kalindakdak tidak memiliki judul sehingga penghimpunannya berdasarkan tema, berdasarkan bentuknya. Kalindakdak dibagi atas 3, yaitu kalindakdak nakeke anak-anak, tu manetuo anak muda, dan tu mabubeng orang tua, yang mana bentuknya ini dibagi berdasarkan kelompok usia. Kalindakdak nakeke merupakan sebuah kalindakdak yang digunakan sekaligus sebagai ungkapan oleh anak-anak untuk menyatakan perasaannya, baik itu kesedihan atau kelakar yang isinya lebih banyak sindiran dan olok-olokan. Lalu, kalindakdak tu manetuo digunakan oleh anak muda yang berisi perasaan menggebu-gebu kepada perempuan. Ungkapan suasana hati yang disampaikan dengan rayuan-rayuan dan ungkapan melankolia bila mana cintanya tidak terbalas. Sementara kalindakdak tu mabubeng
adalah Kalindakdak, yang diperuntukkan untuk orang tua di mana isinya lebih banyak nasihat, pendidikan moral, ungkapan saat meminang dan yang akan dipinang dan lebih banyak berkaitan dengan pesan keagamaan. Dalam historiografi puisi Indonesia, Kalindakdak merupakan jenis puisi lama yang berpegang pada aturan yang ketat, atau dalam kata lain disebut sebagai puisi suku kata. Aturan penulisannya harus menggunakan suku kata dan Kalindakdak memiliki aturan suku kata. 8757. 8 suku kata di larik pertama, 7 suku kata di larik berikutnya, 5 suku kata di larik ketiga dan 7 suku kata di larik penutup. Kalindakdak sebagaimana pantun yang terdiri dari 4 larik di setiap baitnya, namun tidak membagi 2 lirik pembuka sebagai sampiran dan 2 larik akhir sebagai isi, melainkan keseluruhan lariknya yang merupakan isi. Berikut contoh Kalindakdak dalam tema agama Islam. Pekisangi tongang-tongang, 8 suku kata. Rokona asalangang, 7 suku kata. Sambona batang, 5 suku kata. Lambik lau di aherak, 7 suku kata. Pekis sangi tungang-tungang. Rokona asal langang. Sambona batang. Lembik lau di aherak. Kenalilah sebenar-benarnya, rukun Islam, pelindung diri, sampai ke akhirat. Yang dimaksud dalam Kalindakdak di atas, merupakan nasihat mengenai rukun Islam sebagai pelindung diri bagi umat Islam dunia akhirat. Kalindakdak dengan pola 8757 merupakan pola yang paling umum yang dirumuskan oleh Suradi Yasil. Tetapi dalam salah satu naskah lontar terdapat Kalindakdak dengan pola 2 larik dalam satu kerat atau bait. Hal ini diafirmasi Bakri Latif dan Darmansyah dalam buku yang ditulis oleh keduanya berjudul Sastra Mandar. Penulis buku Sastra Mandar itu merumuskan pola lain dengan suku kata 15-12 suku kata. Argumentasi keduanya didasarkan dari adanya keterhubungan antara Kalindakdak dan syair Arab dan pantun Melayu yang memiliki kesamaan bentuk struktur. Dalam hal ini puisi 4 larik dalam satu bait dan syair Arab dan pantun Melayu memiliki bentuk puisi dengan 2 larik, sehingga inilah yang menjadi alasan mengapa ada Kalindakdak dalam bentuk 2 larik tersebut. Adapun contoh Kalindakdak 2 larik per bait dengan tema agama, mula diana dunia maka ana, Madinah, 15 suku kata. Posina lino ia mo baetullah, 12 suku kata. Mula diana dunia maka ana, Madinah. Posi, nalino iya mo baetullah. Puisi itu dapat dimaknai secara leksikal. Pertama kali dunia ada, makalah dengan Madinah. Pusatnya dunia itulah Baitullah. Terdapat sedikit perbedaan penulisan ejaan Mandar di antara keduanya. Pada Kalindakdak versi Suradi Yasil bunyi hamzah glotal stop dilambangkan dengan menggunakan huruf ki, berdasarkan lokakarya pembakuan ejaan Latin bahasa-bahasa daerah termasuk ejaan Mandar di Sulawesi Selatan pada tahun tanggal 27 Agustus tahun 1975 di ujung pandang. Sementara itu, versi Bakri Latif dan Darmansyah menggunakan apostrof dengan alasan penggunaan apostrof dalam tulisan Mandar akan memudahkan bagi penutur aslinya secara umum orang Mandar dan orang non-Mandar secara khusus untuk menyebutkannya. Alasan lain karena ki adalah huruf dan bukanlah tanda baca. Dengan kata lain Bakri Latif dan Darmansyah menolak mengikuti konvensi pembakuan ejaan di tahun 1975 itu. Perbedaan tersebut adalah sesuatu yang lumrah dalam diskursus kebudayaan, dan keberagamannya merupakan salah satu bentuk khazanah kebudayaan itu sendiri. Terkecuali argumentasi tersebut disampaikan dengan tidak berdasarkan pada penelitian ilmiah, barulah argumentasi tersebut digugurkan melalui kritik yang ilmiah pula. Kalindakdak seharusnya sudah menjadi identitas sekaligus kebanggaan masyarakat Indonesia secara umum dan orang-orang Mandar secara khusus, terlepas dari versi penulisan Kalindakdak mana yang diikuti. Sebab Kalindakdak telah mewarnai keberagamaan sastra Nusantara yang penuh dengan tradisi sastra yang kaya, sehingga kepunahan satu saja tradisi sastra ini akan membuat kita kehilangan identitas sebagai bangsa.